Halo sobat-sobatku semua, selamat datang di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk Anda semua. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi yang sering menjadi pertanyaan para guru setelah selesai kegiatan PPG atau setelah sudah dinyatakan lulus dalam UKM PPG. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, sobat-sobat guru semua, langsung saja ya. Semua informasi ini saya sampaikan berdasarkan 3 hal ya. Yang pertama, kebetulan saya juga merangkap sebagai operator sekolah yang juga sudah pernah mengurus tentang guru-guru yang sudah pernah lulus kegiatan PPG tahun sebelumnya. Kemudian juga di sini saya sebagai peserta PPG yang sudah lulus UKM PPG yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Oktober tahun 2022 yang lalu. Kebetulan juga saya dinyatakan lulus UKM PPG. Dan semua pertanyaan yang sering muncul ini juga saya gabungkan dengan layanan FAQ atau tanya jawab seputar PPG dalam jabatan tahun 2022. Pertanyaan yang pertama, berapa lama SKL atau surat keterangan lulus keluar setelah kita sudah dinyatakan lulus UKM PPG? SKL atau surat keterangan lulus keluar itu tergantung dari masing-masing LPTK penyelenggara PPG di mana kita melakukan kegiatan PPG terdahulu. Nah, biasanya di sini keluarnya SKL ini tergantung ya dari berapa banyak jumlah mahasiswa di dalam satu LPTK itu sendiri. Jadi kita bersabar saja. Kemudian yang kedua, di mana kita bisa mendapatkan SKL atau surat keterangan lulus keluar setelah kita sudah dinyatakan lulus UKM PPG. Nah, sobat-sobat guru semua, seringkali kita bertanya di mana kita bisa mendapatkan SKL itu sendiri. Nah, kita bisa mendapatkan SKL atau surat keterangan lulus keluar setelah kita sudah dinyatakan lulus UKM PPG. Nah, ada dua. Yang pertama ini kita bisa mendapatkan surat keterangan lulus itu melalui website resmi LPTK kita, atau kita bisa mendapatkan informasinya itu melalui grup WA LPTK kita itu sendiri. Kebetulan di sini, sobat-sobat guru semua, saya sudah mendapatkan surat keterangan lulus yang menyatakan saya sudah lulus pada tanggal 15 November tahun 2022 yang lalu. Jadi begitu cepat ya. Kebetulan di sini saya berada di LPTK Universitas 11 Maret. Nah, bagaimana cara saya mendapatkan ini? Saya mendapatkan surat keterangan lulus ini melalui poin yang pertama, yaitu saya dapatkan di website resmi LPTK yang kita lakukan untuk proses lapor diri terdahulu. Nah, bagaimana caranya? Ini cara saya dalam mendapatkan SKL di web resmi LPTK saya. Nah, cara untuk bisa mendapatkan surat keterangan lulus melalui website resmi LPTK kita, silahkan kita masuk ke LPTK masing-masing dengan cara seperti yang dahulu. Kita klik saja di situ, PPG Kemendikbud. Kita klik. Kemudian kita pilih yang bagian info LPTK ini. Kita klik ya. Kemudian setelah itu kita pilih LPTK yang menyelenggarakan kegiatan PPG kita. Kebetulan saya berada di LPTK Universitas 11 Maret yang ini ya. Langsung pilih. Kemudian setelah itu kita cari informasinya di sini. Kebetulan di LPTK Universitas 11 Maret sudah ada keterangan seperti ini. Unduh surat keterangan lulus atau SKL uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru UKM PPG. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja nomor peserta kita. Jika kita sudah menuliskan nomor peserta PPG kita seperti ini, langsung kita klik tombol unduh ini. Kita klik. Maka secara otomatis muncullah surat keterangan lulus kita. Tapi perlu diingat oleh sobat-sobat guru semua, cara ini mungkin akan berbeda di setiap LPTK. Kebetulan
LPTK yang tempat saya mengikuti kegiatan PPG itu sudah terdapat link untuk mendownloadnya secara langsung. Jadi sekali lagi, silahkan pantau di web resmi LPTK kita atau ikuti saja arahan atau petunjuk yang berada di dalam grup WA LPTK kita tentang terkait SKL atau surat keterangan lulus ini. Kebetulan saya sudah mendapatkan dan sudah saya download ya di web resmi tempat saya mengikuti kegiatan PPG. Dan ini sudah lengkap ya sobat-sobat guru semua ya. Lengkap dengan biodata kita, nomor sertifikatnya juga sudah ada. Kemudian yang berikutnya, bagaimana proses pengambilan sertifikat pendidik? Nah, seperti yang kita ketahui bersama sobat-sobat guru semua, pengambilan atau pembagian sertifikat pendidik itu biasanya ada 3 cara yang dilakukan oleh LPTK. Yang pertama ini diambil oleh peserta. Ini jika memungkinkan, dalam arti memang peserta atau mahasiswa PPG yang sudah lulus itu jarak atau domisilinya itu dekat dengan LPTK, jadi silahkan diambil sendiri. Kemudian ada yang kedua juga, biasanya akan dikirim ke alamat kita ya. Nanti LPTK akan meminta alamat dari masing-masing mahasiswanya. Dan yang paling sering dilakukan itu adalah di nomor yang ketiga ini ya. Nanti akan dikirim sertifikat kita itu langsung ke dinas pendidikan yang menaungi kita. Sebagai contoh, misalnya dinas pendidikan yang menaungi kita itu adalah dinas pendidikan tingkat provinsi, maka nanti akan dikirimlah sertifikat pendidik kita itu ke dinas pendidikan tingkat provinsi, atau yang di kabupaten akan dikirim ke dinas pendidikan yang tingkat kabupaten. Nanti dari dinas pendidikan yang menaungi kita itu akan memberikan informasi atau mengirim kembali kepada kita. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, kita sudah dinyatakan lulus PPG namun belum memperoleh NRG atau belum memperoleh nomor registrasi guru. Nah, kira-kira seperti apa? Ini adalah tanya jawab yang berada di dalam layanan FAQ seputar PPG Daljab tahun 2022. Kita sudah dinyatakan lulus PPG namun belum memperoleh NRG. Nah, maka di sini diterangkan bahwa bagi guru yang telah lulus PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik namun belum mendapatkan NRG, maka dapat menanyakan informasi melalui dinas pendidikan setempat yang mengurus sertifikat pendidik. Nah, sobat-sobat guru semua, setelah kita mendapatkan sertifikat pendidik tapi belum mendapatkan NRG-nya, silahkan kita melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan yang menaungi kita ya. Karena biasanya mereka itu juga nanti akan berpengaruh besar dalam penentuan NRG kita itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yang sering menjadi pertanyaan juga, apa tahap selanjutnya setelah dinyatakan lulus UKM PPG? Nah, di sini sudah diterangkan di dalam tanya jawab FAQ nih, bahwa guru yang telah lulus UKM PPG akan mendapatkan sertifikat pendidik yang disampaikan oleh LPTK penyelenggara PPG. Nah, bagi guru yang lulusan PPG dalam jabatan akan mendapatkan NRG secara otomatis pada tahun berikutnya setelah kelulusan UKM PPG. Kemudian penerbitan NRG dipantau melalui Info GTK, sedangkan untuk cetak kartu NRG dilakukan di dinas pendidikan setempat. Nah, sobat-sobat guru semua, di sini sudah jelas di dalam tanya jawab FAQ seputar PPG tahun 2022 ini bahwa nanti semua guru yang sudah lulus UKM PPG itu berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Dan nanti untuk melihat terbitnya NRG itu kita harus memantau secara berkala di dalam di dalam info GTK kita. Jadi nanti akan muncul secara otomatis nomor registrasi guru kita di dalam info GTK kita ya. Jadi silahkan dipantau terus, biasanya tahun berikutnya akan muncul. Kebetulan ini masih di akhir tahun 2022 dan nanti yang pastinya di awal tahun 2023 biasanya akan muncul secara otomatis NRG kita di dalam info GTK itu sendiri, jadi tidak usah khawatir. Kemudian, bagaimana jumlah jam yang harus dipenuhi untuk pencairan tunjangan profesi sertifikasi guru? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan,
jumlah jam yang harus kita penuhi. Secara aturannya, sobat-sobat guru semua, bahwa jumlah jam yang harus dipenuhi untuk pencairan tunjangan profesi sertifikasi guru itu minimal 24 jam pelajaran. Jadi usahakan kita itu memenuhi 24 jam pelajaran ini ya. Jangan sampai tidak memenuhi 24 jam pelajaran ini. Sehingga muncul kembali pertanyaan, bagaimana jika jumlah mengajar kita tidak memenuhi 24 JP? Apakah bisa cair tunjangan sertifikasi gurunya? Nah, sobat-sobat guru semua, sebenarnya aturan 24 JP ini adalah aturan yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ini wajib ya. Tapi tidak bisa juga kita paksakan untuk sekolah-sekolah yang biasanya itu berada di sekolah yang sangat tertinggal atau terpencil, di mana rombelnya itu sedikit sekali. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa di guru tersebut tidak bisa mencapai 24 jam. Apakah bisa cair? Nah, ini dia ya. Berdasarkan yang saya alami sebagai operator sekolah juga, pencairan tunjangan profesi sertifikasi guru tetap akan cair walaupun guru tersebut tidak mencapai 24 JP. Nah, sobat-sobat guru semua, ada kabar baik ini. Jadi walaupun kita mengajar tidak mencapai 24 JP, ternyata tunjangan sertifikasi guru akan tetap cair ya. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Nah, sehingga di sini ada pengecualiannya sedikit. Pencairan tunjangan akan terlambat dari guru yang 24 JP. Nah, perlu dipahami oleh sobat-sobat guru semua, biasanya guru-guru yang tidak mencapai 24 JP itu pencairannya itu akan terlambat dari guru yang mengajarnya 24 JP atau lebih. Saya contohkan di sini ya. Misalnya guru yang mengajarnya itu 24 JP ke atas, biasanya pencairannya itu lebih cepat dan lebih awal dari guru-guru yang mengajarnya itu tidak mencapai 24 JP. Sebagai contoh misalnya guru yang 24 JP ini akan cair di bulan 3 atau di bulan 4, sedangkan guru yang tidak mencapai 24 JP akan cairnya di bulan 5 atau bulan 6. Kemudian ini, kapan pencairan tunjangan profesi sertifikasi guru akan cair? Ini seringkali menjadi pertanyaan. Nah, ini ya sobat-sobat guru semua ya. Pencairan tunjangan profesi sertifikasi guru akan cair setelah NRG kita terinput di Info GTK atau status validitas di Info GTK sudah berwarna hijau dan keluar SK pencairannya di Info GTK. Jadi sobat-sobat guru semua, inilah yang nantinya akan menentukan pencairan sertifikasi kita, di mana harus sudah terinput NRG kita di Info GTK atau sudah ada keterangan status validitas tunjangan profesi di dalam Info GTK dan sudah dipastikan harus berwarna hijau. Dan nanti kalau sudah berwarna hijau atau sudah validitas, maka nanti akan keluarlah SK pencairan tunjangan sertifikasi guru di Info GTK. Nah, setelah itu kita tunggu saja sehingga sudah masuk ke dalam rekening kita masing-masing ya. Kemudian ini, berapa besaran tunjangan yang diperoleh dari tunjangan sertifikasi? Ini juga seringkali menjadi pertanyaan sobat-sobat guru semua. Nah, ini dia ya. Besaran tunjangan yang diperoleh dari tunjangan sertifikasi itu sama dengan 1 kali gaji pokok dan dipotong pajak. Pencairan berdasarkan rapelan atau triwulan. Nah, sobat-sobat guru semua, besaran tunjangan yang kita peroleh sebagai guru yang sudah menyandang guru profesional atau sudah bersertifikasi itu setiap bulannya sama dengan 1 kali gaji pokok saja ya. Dan ingat, nanti akan ada potongan pajak, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15%, tergantung golongan atau pangkat kita. Dan yang perlu diingat, pencairannya itu berdasarkan rapelan atau yang kita sebut dengan triwulan atau 3 bulan sekali pencairannya. Kemudian yang berikutnya, apakah ada gelar khusus untuk yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik? Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan. Sobat-sobat guru semua, gelar khusus untuk yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik itu ada ya.
yang disebut dengan GR. Nah, ini adalah gelar khusus untuk guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Contohnya di sini saya buatkan. Contohnya nama guru tersebut adalah AME. Sehingga gelarnya itu sudah berubah di sini ya. AME SPD GR. Nah, nanti silahkan sobat-sobat guru semua bisa melihat ketika sudah keluar sertifikat pendidiknya atau bertanya kepada guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di sini yang terakhir sobat-sobat guru semua, jangan lupa ya untuk menyerahkan SKL atau sertifikat pendidiknya jika sudah ada kepada operator sekolahnya masing-masing. Mengapa ini penting? Supaya operator sekolahnya itu bisa cepat atau langsung menginput semua yang berkaitan dengan data di dalam SKL atau sertifikat pendidik itu ke dalam Dapodik. Semakin cepat diinput, maka semakin cepatlah harapan kita untuk dilakukan validitas tunjangan profesi kita. Sehingga nanti bisa cepat cairnya. Dan ingat juga sobat-sobat guru semua dengan operator sekolah ya, jika sudah ada pencairan. Nah, karena operator sekolah itu sangat berperan penting dalam pencairannya. Karena dialah yang menginput data-data kita sebagai guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik ke dalam Dapodiknya. Nah, oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari saya.